Gue tahu, akhir-akhir ini lo lagi kesel kan sama kelakuan pejabat yang hobinya bagi-bagi kursi jabatan lewat jalur orang dalam. Kita disuruh ikut manajemen trainee berdarah-darah, revisi CV tiap malam, ditolak HRD karena kurang berpengalaman. Tapi ternyata cheat code paling valid di negara ini itu bukan kompetensi, melainkan networking jalur orang dalam dan relawan. Pak Presiden, orang-orang Bapak, pendukung-pendukung Bapak, loyalis-loyalis Bapak, pada Pilpres 2024 sudah pada dapat jabatan, Pak. Saya kapan, Pak? Tiap hari rasanya gatel aja, pengen maki-maki mereka di kolom komentar. Ya gimana enggak, dia dengan seenak jidatnya ngasih posisi enak ke anak, mantu, atau teman tongkrongannya. Tapi lo sadar gak? Kita semua ini sebenarnya orang-orang munafik. Kita selalu koar-koar anti ordal di medsos. Tapi ujung-ujungnya, terkadang kita juga butuh yang namanya ordal buat bertahan hidup. Ngaku aja lah, iya kan? Hari ini bisa aja lo marah sama pejabat yang ketahuan ngasih jabatan pakai jalur ordal. Besok, minggu depan, tahun depan, atau entah kapan, bisa aja lo yang jadi pelakunya. Ya karena hari ini, mungkin emang lagi apes aja. Tapi kalau lo tiba-tiba dikasih kesempatan, ditawarin kerja lewat jalur ordal, dan kondisi lo sekarang lagi kepepet banget butuh kerjaan, gue yakin 90% lo terima juga kan tawaran dari ordal itu. Malu sih sebenarnya, tapi ya hal kayak gini emang udah jadi budaya. Sebagai manusia, kita punya beban pikiran untuk selalu jadi baik, jujur, berintegritas. Gak ada gunanya, itu semua gak ada gunanya. Tapi tenang guys, lu jangan buru-buru nyalahin diri lu sendiri. Budaya nggak bener ini ternyata emang hasil efek domino dari masalah struktural yang sengaja dipelihara oleh negara. Kalau lo belum paham, sini gue jelasin. Coba deh, lo perhatiin kelakuan elit politik belakangan ini. Kasus yang lagi rame banget, soal penunjukan komisaris anak usaha BUMN. Di situ ada nama Ginka Febrianti, umurnya baru 28 tahun, pengalaman manajerial di perusahaan gak jelas. Tapi tiba-tiba, namanya terpampang jadi komisaris Pertamina Retail. Modal utamanya apa? Ya karena dulu, dia aktif jadi relawan partai politik yang sekarang berkuasa. Kebetulan yang pas banget kan? Terus ada lagi nih, yang lebih konyol, yakni Mufli Ananda. Lo tahu nggak dia siapa? Asisten pribadinya Raffi Ahmad. Lulusan D3 Teknik Listrik itu, tahu-tahu dapat kursi komisaris di PT Krakatau Posko. Pas pejabat BUMN ditanya wartawan soal polemik ini, respon mereka apa? Ya kicap semua, gak ada yang berani jawab. Ya iyalah, buat menormalisasi kelakuan kayak gini, emang butuh urat malu yang udah putus sejak dari lahir. Kalau elit main ordal, tujuannya jelas, buat ngamanin kekuasaan, bagi-bagi kue, dan nambah koleksi Alphard di garasi. Kalau pejabat main ordal buat serakah, rakyat jelata kayak kita main ordal, murni, biar besok dapur tetap ngebul. Lu lihat aja deh siklus rekrutmen kerja di kawasan industri. Lu punya ijazah bagus, sertifikat keahlian numpuk. Tapi kalau lu nggak punya ordal, CV lu cuman berakhir jadi bungkus gorengan. Kalau udah mentok, lu terpaksa nyari calo HRD. Lu rela ngutang sana-sini buat bayar uang pelicin, cuman biar dapat kerjaan shift-shiftan dengan gaji UMR yang masih dipotong sana-sini. Lu dipaksa nyogok cuman buat dapetin hak lu buat kerja. Belum lagi urusan nyawa. Lu datang ke rumah sakit, bawa nyokap lu yang lagi kritis sesak nafas. Lu lihat antrean BPJS numpuk kayak antrean sembako. Susternya sibuk, kasur UGD juga udah penuh. Terus lu ngapain? Protes ke sistem? Ya tetap gak bisa. Ujung-ujungnya ya nelpon tetangga aja yang kebetulan kenal sama satpam rumah sakit itu, atau lo kontak temen lo yang punya saudara perawat di sana. Lo ngemis-ngemis dah, minta dicariin selipan kasur, minta diduluin lah. Atau pas momen penerimaan siswa atau mahasiswa baru, sistem donasi yang katanya adil itu malah bikin kacau balau. Adik lu pinter, nilainya bagus, tapi kepental nggak dapet sekolah negeri gara-gara urusan jarak. Akhirnya lu nitip nama ke guru atau kepala sekolah yang kebetulan lu kenal, biar adik lu tetap bisa masuk. Lagian kalau mau jujur-jujuran, mentalitas ordal ini emang udah dicekokin ke otak kita dari zaman kita masih kecil. Dari bayi, lo udah dikondisikan. Misal nih, lo diajak emak lo ke arisan buat dipamerin ke temen-temennya yang punya jabatan, dengan harapan pas lo udah gede nanti, gampang kalau mau minta tolong. Terus pas lo masuk sekolah atau kuliah, apa doktrin yang paling sering lo dengerin dari cutting atau dari dosen lo? Ayo ikut organisasi bro, aktif di BEM, kumpul sama alumni, perbanyak yuk networking. Pret lah networking. Kita semua tahu kata networking di kampus itu cuman bahasa halusnya ordal. Lo disuruh nongkrong sana sini, bukan murni buat belajar leadership.
tapi buat nyari kenalan cutting yang bisa narik lo masuk ke perusahaan nyokapnya pas lo lulus nanti. Kita diajarin dari kecil banget kalau di negara ini skill sama ijazah itu nomor 2, yang nomor 1 itu lo kenal sama siapa. Nah, dari riset yang gue temuin, kita ngelakuin semua hal kotor itu bukan karena kita aslinya orang jahat, guys. Kita ngelakuin itu karena kita sadar kalau kita ngikutin jalur resmi yang lurus-lurus aja, kita bakal habis clean the system. Birokrasi kita tuh sengaja dibikin ribet, ruwet, dan muter-muter. Ada SOP yang nggak tertulis di instansi kita. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Di ekosistem yang sebusuk ini, modal jujur dan ngantri sesuai nomor urut itu sama aja nyari susah sendiri. Keruwetan ini sengaja dipelihara, guys, karena ini ladang duit buat mereka yang punya stempel kekuasaan. Entah dari level kelurahan sampai kementerian, semuanya ada. Filsuf Hannah Arendt udah ngejawab fenomena ini lama banget. Intinya gini, kalau sebuah kebusukan atau pelanggaran aturan dilakukan secara masif sama semua orang tiap hari, otak lo otomatis bakal berhenti ngelihat itu sebagai sebuah dosa. Sistem saraf kita beradaptasi dan menormalisasi kejahatan itu, sampai akhirnya berubah status jadi sekedar kewajaran sehari-hari. Kita nggak ngerasa jadi penjahat pas ngasih amplop licin. Kita justru ngerasa jadi orang yang realistis. Kita mikirnya, ya emang gini kok cara mainnya. Kalau nggak gini ya urusan gua nggak kelar, bro. Di Indonesia, it's survival of the fittest. Kalau di hutan, ya yang paling kuat itu yang akan hidup. Di kehidupan kita sehari-hari, orang yang paling cerdik itu yang akan hidup. Disinilah letak puncak kemunafikan kita. Dan ini kejawab telak sama teorinya Paulo Freire, filsuf pendidikan dari Brazil. Dia bilang, orang yang tertindas itu cita-cita terbesarnya bukanlah menghancurkan penindasan, melainkan menjadi si penindas itu sendiri. Tapi guys, kita ini sebenarnya bodoh amat lah sama keadilan atau sistem yang sudah bobrok itu. Kita teriak-teriak marah di medsos soal ordal, ya cuman karena kita lagi kalah posisi sekarang. Kita marah karena bukan kita yang lagi duduk di kursi empuk itu. Kita cuma nunggu giliran aja. Coba aja deh tes, kalau nasib lo besok diputar, lo tiba-tiba diangkat jadi menteri atau direktur BUMN, lo punya kekuasaan penuh, gue yakin 90% lo bakal ngelakuin hal persis sama kayak pejabat yang lo maki-maki sekarang. Lo bakal masukin ponakan lo yang nganggur, temen tongkrongan lo yang asik ke posisi-posisi yang strategis. Lo bakal narik semua keluarga lo masuk lewat pintu belakang. Kenapa? Karena kita aslinya sama aja. Kita cuman beda budget dan beda circle kenalan aja. Sistem ini sukses besar nyiptain arena di mana orang-orang yang lurus dianggap bego dan orang licik yang nyari celah malah dipuja-puja karena dianggap jago networking. Lu tahu nggak? Fenomena sikut-sikutan ini udah dibedah habis-habisan sama ekonom Daron Acemoglu. Dia nyebut sistem busuk ini sebagai institusi ekstraktif. Intinya, elit politik di atas sana emang sengaja ngedesain aturan main yang penuh celah. Tujuannya cuma satu, supaya kekuasaan dan duit cuma muter di circle mereka doang. Makanya, elit di atas sana pasti ketawa ketiwi ngeliat rakyat jelata di bawah saling sikut-sikutan, saling sogok, dan saling jilat cuman buat rebutan remahan sisa dari meja makan mereka. Dan disinilah gilanya guys, sistem birokrasi dari level kelurahan sampai kementerian itu emang sengaja dibiarin rusak dan muter-muter. Ini bukan karena mereka nggak becus benerin guys. Kalau sistemnya gampang dan transparan, calo-calo berdasi ini bakal kehilangan lahan basahnya. Fakta ini cocok banget sama data dari Transparency International yang konsisten nunjukin bahwa skor persepsi korupsi di Indonesia selalu nyungsep di zona merah. Keruwetan birokrasi ini adalah salah satu komoditas jualan mereka. Mereka butuh sistem yang ruwet supaya mereka bisa tampil punya harga diri sebagai penyelamat yang ngasih lo jalan pintas. Padahal realitanya mereka sendiri yang nyiptain jalan buntunya. Kacau deh. Dan pada akhirnya kita kejebak di siklus bodoh yang muter-muter di situ aja. Kita ngeluh birokrasinya korup, tapi kita sendiri ngasih makan birokrasi busuk itu tiap hari. Jadi besok-besok, pas lo lagi emosi, jadi lo lagi gatel mau ngetik komen pedes ngehujat pejabat titipan, coba lo diem bentar deh. Tanya ke diri lo sendiri dulu, lo tuh beneran benci ketidakadilannya, atau lo cuman kesel karena orang dalam lo nggak sekuat orang dalam mereka? Udahlah, segitu aja ya. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Thank you guys.